Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Bin Ali Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan hukum nikah, syarat dan rukun nikah, macam-macam pernikahan terlarang, dan seputar talak, khuluk, fasakh, dan juga iddah, dan terakhir dengan pembahasan rujuk. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan hukum nikah. Secara garis besar, nikah artinya suatu akad, yang mana akad tersebut menjadikan halal pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafal nikah atau kawin. Perlu diingat di sini adalah bahwa nikah adalah suatu akad. Nikah itu adalah akad, yang mana akad tersebut menimbulkan kehalalan dari sesuatu yang pada awalnya diharamkan. Jadi seorang laki-laki dan perempuan itu berpacaran, hukumnya haram karena belum terjadi akad, belum diperbolehkan bergaul. Tetapi dengan adanya akad nikah, maka pergaulan tersebut yang awalnya haram menjadi halal. Hukum pernikahan menurut jumhur ulama ada 5. Yang pertama yaitu mubah. Mubah di sini yaitu bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Kemudian sunnah bagi mereka yang sudah mempunyai bekal untuk menikah. Kemudian wajib jika takut terjadi perzinaan, jika tidak segera melakukan pernikahan. Kemudian yang terakhir makruh jika dipandang dari pertumbuhannya sudah layak tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup bersama istri dan anaknya. Kemudian yang terakhir, nikah hukumnya haram jika pernikahan tersebut dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan, dan memeras harta wanita. Syarat dan rukun nikah, yang pertama calon suami, yang kedua calon istri. Untuk calon suami syaratnya yang pertama beragama Islam, kemudian laki-laki tolen, bukan karena paksaan atau tidak dipaksa, dan tidak beristri 4, mengetahui bahwa calon istri bukan wanita haram yang untuk dinikahi atau mahramnya, dan tidak sedang melakukan haji atau umroh. Yang kedua calon istri, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, perempuan tolen, mendapat izin menikah dari walinya jika dia merupakan perawan atau perempuan yang belum pernah menikah. Tetapi jika janda, maka tidak perlu mendapatkan izin dari walinya. Kemudian yang nomor 4, bukan istri dari orang lain, bukan juga seorang yang muqtadah atau wanita yang dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya karena tuduhan zina, atau kemudian atas kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun, dan terakhir tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Ketiga ada wali, yaitu seorang yang laki-laki yang akan menikahkan perempuan atau calon mempelai perempuan, yaitu laki-laki beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, tidak sedang melaksanakan ihram atau haji atau umroh. Kemudian saksi, 2 orang saksi yang merupakan laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, dan juga adil, melihat dan mendengar dengan sempurna, memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah, tidak sedang mengerjakan haji atau umroh, dan terakhir hadir dalam ijab qabul. Adalah ijab qabul. Syarat-syaratnya menggunakan kata yang bermakna menikah atau mengawinkan. Lafal ijab qabul dibacakan oleh pengantin laki-laki dan wali perempuan
antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Kemudian pelaksanaan ijab qabul berada di satu tempat. Dan terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama, nikah mut'ah atau kita lebih mengenalnya dengan kawin kontrak. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu saja. Kemudian ada nikah sigor atau kawin tukar, saling menukar untuk mengawinkan. Jadi kalian bisa memahami itu jika ada dua orang laki-laki, contohnya si A memiliki anak, si B memiliki ibu. Ini merupakan dua orang yang berbeda. Laki-laki A memiliki anak, laki-laki B memiliki ibu. Laki-laki A akan menikahkan anaknya dengan si B dengan syarat si B akan menikahkan ibunya si B kepada si A. Ini merupakan nikah sigor. Kemudian ada nikah tahlil, yaitu seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia campuri agar bisa dinikahi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 kepada perempuan tersebut. Semisal ada si A dan B menikah, A merupakan suami dari B, kemudian B diceraikan oleh A dengan talak bain atau talak 3. Dalam Islam, perempuan yang ditalak 3 seperti ini maka tidak boleh dirujuk kembali oleh suaminya yang pertama, kecuali jika perempuan tersebut setelah ditalak 3 dan dia mengalami iddah, kemudian setelah itu dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki yang kedua mencampuri atau menggauli perempuan tersebut, setelah itu ditalak kembali atau diceraikan oleh suami yang kedua. Setelah diceraikan oleh suami yang kedua, maka perempuan tersebut boleh dinikah kembali oleh mantan suaminya yang pertama. Ini merupakan resiko dari adanya talak 3 atau talak. Kemudian yang terakhir adalah nikah beda agama. Kalian juga sudah memahami hal tersebut dan banyak sekali orang yang sudah tahu bahwa nikah beda agama itu dilarang, baik dari segi agama atau dalam segi hukum negara. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang talak, khulu, fasakh, dan iddah. Talak adalah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafal tertentu dalam Islam. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengenalnya dengan cerai. Sedangkan khulu adalah perceraian yang timbul atas kemauan seorang istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya, atau cerai tersebut datang dari seorang istri dengan memberikan uang tertentu atau mengembalikan mahar kepada si suami. Kemudian fasakh secara bahasa rusak atau putus. Dalam fikih, fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan oleh hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan oleh salah satu dari pasangan suami atau pasangan istri.